Oke, kita memasuki akhir pekan di minggu kedua bulan Oktober dan sepertinya ada kabar baik, tapi juga masih ada kabar buruk. Ini kaitannya dengan shutdown dan juga terkait dengan peperangan di jalur Gaza. Kira-kira bagaimana dampak berikutnya dan apa yang perlu kita nantikan? Ini dulu alasannya. Oke, faktor penggerak market yang pertama datang dari jalur Gaza. Seperti yang pernah kita bahas di awal pekan kemarin, di hari Senin, bahwasanya ada kondisi di mana ada kemungkinan Israel dan Hamas sepakati untuk masalah gencatan senjata. Dan persis yang diduga, ternyata kabar bagusnya adalah Hamas ataupun bahkan Israel itu sepakat dengan proposal 20 poin yang disampaikan oleh Trump di awal pekan kemarin. Nah, jadi posisi ini justru membuat setidaknya salah satu dari faktor geopolitik mereda. Dan seperti kita lihat, berarti itu berdampak kepada safe haven yang relatif juga reda. Nah, tapi apakah berarti penurunan ini menandakan bahwa kenaikan emas berakhir? Ya, belum tentu seperti itu. Nah, nanti kan kita lihat apa yang mungkin menjadi faktor penggerak berikutnya. Kemudian yang kedua adalah datang dari masalah hubungan Amerika dan China yang kemungkinan itu akan kembali memburuk kalau misalkan dikaitkan dengan aturan ekspor rare earth mineral dari China yang kembali diumumkan dan itu diperbaharui lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah datang dari shutdown. Sebetulnya ini bukan berita bagus ataupun bukan berita baru, tapi memang kenyataannya sampai detik ini kita tidak dapatkan kesepakatan apapun terkait dengan RUU anggaran karena deadlock kembali terjadi pada DPR. Jadi kemungkinannya mau tidak mau data ekonomi kemungkinan kembali gagal dirilis. Dan itu berarti berdampak pada harusnya kita melihat data non-farm payroll nanti malam. Ternyata dengan kondisi bahwa jobless claim pun tadi malam gagal dirilis, maka kemungkinan non-farm payroll pun akan gagal dirilis. Tapi kabar barunya adalah kaitannya dengan data CPI yang minggu depan katanya akan tetap dirilis. Oke, jalur Gaza kemungkinan damai dan itu semua yang kita nantikan. Sampai detik ini kita masih melihat ini adalah proses yang cukup panjang. Setelah peperangan selama 2 tahun terakhir, kemudian dinyatakan berakhir. Bahkan Hamas pun mengumumkan terkait dengan gencatan senjata permanen. Semoga saja ini benar, dan semoga saja tidak ada intrik-intrik apapun, at least sampai fase pertama ini berhasil dilalui. Nah, untuk fase pertama ini, kurang lebih kedua pihak harusnya menyerah terimakan atau bertukar terkait dengan tawanan perang, di mana Israel akan menyepakati untuk ribuan tahanan Palestina yang ditahan selama masa perang. Kemudian dari Gaza juga, kemudian dari Hamas juga ada 48 orang dalam kondisi mati ataupun hidup. Nah, kalau misalkan kesepakatan berlanjut dan juga kemungkinannya adalah sama dengan sesuai dengan proposal yang disampaikan oleh Trump, maka diharapkan fase kedua berikutnya adalah penarikan mundur pasukan Israel dari jalur Gaza sampai ke perbatasan. Nah, ini kemungkinan masih tetap akan ada tantangannya. Karena beberapa waktu lalu pernah terjadi seperti ini, tapi kemudian gagal di tengah jalan. Nah, jadi yang harus Anda perhatikan di sini adalah efek di akhir pekan nanti, karena ini berarti paling cepat Israel ataupun bahkan Hamas itu harus melakukan pertukaran paling cepat di hari Sabtu dan paling lambat adalah di hari Senin depan. Artinya, kalau misalkan ternyata prosesnya sesuai dengan ekspektasi, ya berarti kita asumsikan bahwa tidak akan ada gencatan, tidak akan ada ketegangan baru. Semoga saja. Tapi kalau misalkan lihat dari pergerakan market, sebetulnya ini bukan menjadi penggerak market utama. Tapi ya kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir, emas mengalami koreksi turun yang diartikan sebagai profit taking setelah rally yang bertubi-tubi. Bukan berarti dia mengalami penurunan yang signifikan ataupun bahkan reversal besar. Nah, tapi di sisi lain kalau Anda lihat dari pergerakan harga minyak yang kecenderungannya sempat tertahan di level $63, kembali turun ke level $61, maka yang paling utama yang ditujukan dari efek geopolitik yang mereda ini adalah dampak terhadap harga minyak yang relatif lebih rendah. Nah, kita lihat apakah Rusia Ukraina ataupun bahkan dengan Iran, apakah itu akan selesai juga atau tidak. Trump memang sempat mengatakan bahwa dia juga cukup yakin bahwa Rusia Ukraina sepertinya akan dalam waktu dekat juga akan terjadi perdamaian. Tapi kita perlu tunggu sampai beberapa waktu ke depan sampai ini betul-betul dipastikan terjadi. Ya, sejauh ini sih kelihatannya pertemuan antara Putin dan Zelensky agak sulit ya untuk dilakukan. Oke, kemudian yang kedua adalah terkait dengan hubungan Amerika dan China. Ini kaitannya dengan ekspor rare earth mineral yang kembali diperketat oleh China. Ya, apakah ini sekedar menggertak Amerika atau tidak? Yang jelas beberapa analis menilai bahwa inilah peringatan dari China bahwa mereka tidak main-main
dan meminta untuk Amerika memperhatikan apa yang diperlukan ataupun rambu-rambu apa yang dicerminkan dari kebijakan tersebut. Yang perlu kita ingat adalah selama 90 hari itu diperpanjang sampai ke bulan November. Jadi kita pernah lihat gencatan senjata tarif itu antara Amerika dan Cina yang semula 90 hari diperpanjang lagi sampai ke November. Nah, masalahnya adalah kalau misalkan perketat atau aturan ini diperketat kembali, rare earth mineral yang memang dibutuhkan oleh Amerika, ya otomatis yang terbayang adalah kemungkinan kalau misalkan Amerikanya membalas dengan aksi yang sama, maka akan muncul ketegangan baru dan itu akan sulit sekali untuk mengkompromikan kedua negara tersebut. Yang artinya ancaman terkait dengan perang dagang kembali terbuka. Nah, di sisi lain dampak buruk dari perketatnya atau pengetatan ekspor rare earth mineral dari China ini mengancam potensi dari teknologi chip AI yang memang sampai saat ini sedang viral ataupun sedang hype di Amerika, dan kemungkinan itu juga akan mengganggu kemungkinannya Nvidia ataupun bahkan AMD. Nah, saya rasa ini yang tidak diinginkan oleh semua pihak, tapi kita akan lihat perkembangan lebih lanjut setidaknya untuk memastikan apakah Amerika membalas dengan larangan ataupun pengetatan ekspor juga, atau mungkin akan ada timbal balik ataupun bahkan diskusi yang mungkin menguntungkan keduanya. Kita lihat dalam waktu dekat. Kemudian yang juga kita perlu lihat di sinilah terkait dengan shutdown yang kembali berlanjut dan sampai detik ini berarti tidak ada solusi. Ya berarti kurang lebih mungkin ini sudah 8 atau 9 hari ya. Artinya kalau kita kaitkan dengan flashback ke belakang yang pernah terjadi, yang paling medium adalah 11 ataupun 15 hari. Kalau misalkan ternyata minggu depan ternyata terjadi kesepakatan, katakanlah memang terjadi kesepakatan, maka apa yang disampaikan JP Morgan minggu lalu itu berarti bisa jadi akan terjadi atau bisa dikatakan mungkin akan terjadi. Yaitu di mana JP Morgan memperkirakan kemungkinan shutdown akan berjalan sekitar 11-15 hari. Nah, di sisi lain, kabar ini justru akan mencegah ataupun menghambat potensi rilis data seperti tadi malam. Jobless claim kembali gagal dirilis dan non-farm payroll sepertinya nanti malam juga gagal dirilis ya. Kalau misalkan penting untuk melihat dari data ekonomi kalender, maka perhatikan saja data ekonomi kalender untuk hari ini. Nah, catatannya teman-teman, kalau misalkan ternyata deadlock ini dirilis, harusnya semua data ekonomi yang cukup besar dan juga cukup berpengaruh kepada Federal Reserve itu juga akan ditunda. Tapi kabar bagusnya terkait dengan inflasi atau CPI, kemungkinan BLS masih akan tetap rilis walaupun shutdown masih berlanjut. Nah, tapi masalahnya adalah tanggalnya masih belum pasti. Untuk sementara tanggal 15 Oktober itu adalah agenda awal, tapi ada kemungkinan bocorannya itu mundur dari tanggal 15. Ya, mungkin perkiraannya adalah 16 atau 17 Oktober mendatang. Tapi yang jelas, tunggu kabar pastinya supaya kita tidak terjebak dan kemungkinan kita harus lihat dari ekonomi kalender sampai ke minggu depan. Oke, Citigroup juga memperkirakan inflasi akan melunak dan justru mereka melihat bahwa inflasi kemungkinannya adalah angkanya relatif lebih rendah. Kalau mengacu kepada bulan Agustus 0,35% dan kemungkinan bulan September itu turun ke 0,28% month to month alias alias periode bulanan. Nah, kalau lihat dari sini berarti ada asumsi bahwa itu akan mendukung kepada ekspektasi penurunan suku bunga Fed dan itu berarti juga kembali lagi bahwa dolar berpotensi kembali turun. Sehingga kemungkinan dampak dari 2 hari terakhir yang melihat dolar melalui kenaikan itu rasa-rasanya hanya bersifat sementara. Nah, satu sisi kalau melihat dari pernyataan Citigroup, kemungkinan yang dijadikan alasan adalah sektor perumahan. Ya, jadi mereka melihat inflasi dari sektor perumahan yang relatif lebih rendah, maka kemungkinan itu bisa mengimbangi inflasi dampak dari tarif. Di sisi lain, dengan melemahnya tenaga kerja, juga akan berdampak kepada berkurangnya tekanan inflasi. So, kira-kira apakah minggu depan akan dirilis dengan angka yang mirip dengan diperkirakan oleh Citigroup? Kalau iya, berarti kita akan punya kesempatan emas ataupun bahkan indeks saham kembali naik minggu depan. Oke, ini adalah data ekonomi yang tercantum di investing.com. Tapi kalau misalkan Anda cek di Forex Factory, angka ataupun data non-farm payroll sudah resmi dihapus, artinya tidak akan rilis. So, kita perlu perhatikan lagi atau cermati seperti yang tadi malam kita lakukan. Jadi kalau sampai 1925 itu tidak ada penghapusan atau data tersebut tetap berada di ekonomi kalender, baik Forex Factory, Investing, ataupun bahkan website lain, maka dipastikan data itu akan rilis. So, standby. Kalau misalkan datanya relatif lebih jelek, maka kita tahu bahwa emas akan kembali naik. Tapi kalau datanya relatif lebih tinggi, maka kemungkinan emas akan relatif ditutup dengan koreksi turun. Walaupun dengan catatan efek akhir pekan mungkin tidak seperti itu. Dan masih ada opsi bahwa kemungkinan emas kembali rebound di malam hari.
Nah, tapi sebaliknya, kalau misalkan ternyata di jam 19.25 kita tidak melihat data ekonomi tersebut muncul di ekonomi kalender, maka kemungkinan tidak akan ada data non-farm payroll. Berarti mau tidak mau kita menunggu sampai minggu depan yang katanya akan rilis data inflasi CPI. Oke, nanti sore kita akan coba melihat lebih lanjut apakah ada momentum untuk emas ditutup rebound atau justru hari ini harusnya dia mengalami penurunan kembali, dan bagaimana dampak dari USD Japanese Yen yang kemungkinan masih tetap dalam euforia kemenangan Takaichi.